mengejar. Ya, berhenti sekarang juga. Karena selama ini, bisa jadi kamu tidak pernah gagal mendapatkan apa yang kamu inginkan. Kamu hanya menggunakan cara yang salah. Cara yang justru membuat semua itu menjauh dari hidupmu. Ini bukan motivasi. Ini keputusan hidup. Jika kamu terus mengejar, kamu akan terus kekurangan. Tapi jika kamu berhenti mengejar, sesuatu yang aneh mulai terjadi. Peluang muncul tanpa dipanggil. Orang datang tanpa dikejar. Bahkan, hal yang dulu terasa mustahil, tiba-tiba menemukan jalannya sendiri kepadamu. Inilah paradoks yang tidak masuk akal bagi logika biasa. Dan disinilah letak rahasianya. Ada sebuah keadaan batin di mana kamu tidak lagi memaksa hidup untuk tunduk pada keinginanmu. Tapi justru hidup yang mulai menyesuaikan dirinya kepadamu. Bukan karena kamu lebih kuat, tapi karena kamu tidak lagi menolak alur yang sudah ditetapkan. Sebagian orang menyebut ini sebagai keberuntungan, sebagian lagi menyebutnya takdir. Tapi mereka yang benar-benar memahami, menyebutnya sebagai ilmu pasrah. Namun hati-hati, jika kamu memahami ini setengah-setengah, kamu akan terjebak dalam kemalasan yang dibungkus kebijaksanaan. Kamu akan berhenti bergerak, tapi bukan karena sadar, melainkan karena menyerah. Dan itu bukan yang kita bicarakan di sini. Yang akan kita bongkar adalah sesuatu yang jauh lebih dalam. Sebuah kondisi di mana tindakan tetap berjalan, tapi tanpa keterikatan. Keinginan tetap ada, tapi tanpa tekanan. Usaha tetap dilakukan, tapi tanpa rasa mengejar. Dan justru dari titik itulah, segalanya mulai datang. Di video ini, kita akan membongkar lapisan demi lapisan dari ilmu yang sering disalahpahami ini. Dari asal-usulnya yang tersembunyi, hingga cara menerapkannya dalam kehidupan nyata tanpa kehilangan arah. Tapi sebelum kita masuk lebih jauh, kamu perlu jujur pada satu hal. Apakah selama ini kamu benar-benar hidup, atau hanya terus mengejar sesuatu yang tidak pernah selesai? Sebelum kita melangkah lebih dalam, ada satu hal sederhana. Coba tulis di kolom komentar, kamu menonton video ini dari kota mana? Dan di menit keberapa kamu sampai di bagian ini? Bukan tanpa alasan, karena seringkali pesan seperti ini tidak sampai ke semua orang. Ada yang baru klik beberapa detik lalu pergi. Ada yang bertahan tapi tidak benar-benar menangkap maknanya. Dan hanya sedikit yang benar-benar dipanggil untuk memahami. Jadi kalau kamu masih di sini, mungkin ini bukan kebetulan. Sekarang kita masuk ke lapisan yang lebih dalam. Ilmu pasrah bukanlah konsep baru. Ia bukan tren spiritual modern, bukan pula sekedar filosofi motivasi yang lahir dari buku-buku pengembangan diri. Jauh sebelum itu semua, ajaran ini sudah hidup diam-diam di dalam tradisi kebijaksanaan kuno. Di timur, para pertapa dan sufi berbicara tentang sebuah keadaan batin di mana manusia tidak lagi menjadi pusat dari keinginannya sendiri. Mereka menyebutnya sebagai keadaan tunduk tanpa terpaksa. Sebuah harmoni antara kehendak manusia dan kehendak yang lebih besar. Di tanah Jawa sendiri, ajaran ini bergaung dalam konsep nrimo ing pandung, yang sering disalahartikan sebagai pasif. Padahal maknanya jauh lebih dalam. Menerima bukan karena tidak mampu mengubah, tapi karena memahami kapan harus bergerak dan kapan harus melepas. Namun menariknya, pengetahuan ini tidak pernah diajarkan secara vulgar. Ia disembunyikan dalam simbol, dalam laku, dalam cerita-cerita yang hanya bisa dipahami oleh mereka yang sudah siap. Kenapa? Karena jika diajarkan tanpa kedalaman, ilmu ini berubah menjadi racun. Orang-orang akan berhenti berusaha, menyebut kemalasannya sebagai pasrah. Mereka akan lari dari tanggung jawab, lalu berlindung di balik kata takdir. Padahal, itu bukan pasrah, itu pelarian. Disinilah letak kesalahpahaman terbesar sepanjang sejarah. Dunia modern mengajarkan, jika kamu ingin sesuatu, kejarlah sekuat tenaga. Jangan berhenti, jangan menyerah. Sekilas terdengar benar, tapi yang tidak disadari,
Semakin kamu mengejar dengan rasa takut kehilangan, semakin kamu menegaskan pada dirimu sendiri bahwa kamu belum memilikinya. Dan perasaan kekurangan itulah yang justru terus kamu pancarkan. Sebaliknya, dalam ajaran kuno, ada pemahaman yang lebih halus, bahwa realitas tidak hanya dibentuk oleh tindakan, tapi juga oleh kondisi batin di balik tindakan itu sendiri. Dan di titik tertentu, para pencari menyadari sesuatu yang mengejutkan. Bukan usaha yang menarik hasil, tapi keadaan diri saat melakukan usaha itulah yang menentukan apakah hasil itu mendekat atau menjauh. Inilah yang membuat ilmu pasrah begitu sunyi. Ia tidak bisa dipahami hanya dengan logika. Ia harus dialami. Dan untuk sampai ke sana, kita perlu membongkar satu persatu ilusi yang selama ini kita anggap sebagai kebenaran. Di bagian berikutnya, kita akan mulai melihat bagaimana sebenarnya mekanisme tersembunyi ini bekerja. Bukan sebagai teori, tapi sebagai sesuatu yang diam-diam sudah kamu alami. Hanya saja, kamu belum menyadarinya. Sekarang, jangan terburu-buru. Tarik napas pelan dan biarkan pikiranmu sedikit melambat. Tidak perlu menganalisis terlalu keras. Tidak perlu mencoba langsung mengerti. Cukup dengarkan, seolah kamu sedang mengingat sesuatu yang sebenarnya sudah lama kamu tahu. Karena semakin kamu tenang, semakin jelas pola ini akan terlihat. Ilmu pasrah bekerja bukan di level tindakan, tapi di level rasa. Kebanyakan orang fokus pada apa yang mereka lakukan. Berapa keras mereka berusaha, seberapa cepat mereka bergerak, seberapa banyak yang mereka kejar. Tapi mereka lupa satu hal yang jauh lebih menentukan. Dalam keadaan apa mereka melakukan semua itu? Bayangkan dua orang yang melakukan hal yang sama. Yang satu bekerja dengan rasa takut. Takut gagal, takut ditolak, takut tidak cukup. Setiap langkahnya dipenuhi tekanan. Setiap usahanya terasa seperti perjuangan. Yang satu lagi melakukan hal yang sama, tapi tanpa beban. Ia tetap bergerak, tetap berusaha, tapi tidak ada rasa harus terjadi. Tidak ada ketegangan yang mengikat hasil. Secara fisik, mereka terlihat sama, tapi secara batin, mereka berada di dua dunia yang berbeda. Dan disitulah realitas mulai berpisah. Ada sebuah analogi sederhana. Semakin keras kamu menggenggam pasir di tanganmu, semakin cepat pasir itu jatuh dan hilang. Tapi ketika kamu membuka tanganmu dengan santai, pasir itu justru tetap tinggal. Begitu juga dengan hidup. Semakin kamu memaksa sesuatu untuk terjadi, semakin kamu mengirimkan sinyal bahwa kamu belum memilikinya. Dan tanpa sadar, kamu terus menciptakan jarak antara dirimu dan apa yang kamu inginkan. Inilah yang jarang disadari, bahwa keinginan yang dipenuhi dengan tekanan berubah menjadi penolakan halus terhadap kenyataan saat ini. Dan kenyataan selalu merespons dari titik sekarang, bukan dari apa yang kamu inginkan di masa depan. Di titik ini, banyak orang mulai bertanya, kalau begitu, apakah kita tidak boleh punya keinginan? Jawabannya bukan di situ. Ilmu pasrah tidak menghilangkan keinginan. Ia hanya memurnikan hubunganmu dengan keinginan itu. Kamu tetap boleh menginginkan sesuatu, bahkan sangat menginginkannya. Tapi tanpa menggantungkan ketenanganmu pada apakah itu terjadi atau tidak. Disinilah letak pergeseran yang sangat halus, tapi sangat kuat. Karena saat kamu tidak lagi bergantung, kamu tidak lagi memancarkan kekurangan. Dan ketika rasa cukup itu muncul, bukan karena sudah punya, tapi karena tidak lagi terikat, realitas mulai merespons dengan cara yang berbeda. Peluang terasa lebih dekat, jalan terasa lebih terbuka. Bahkan keputusan yang kamu ambil menjadi lebih jernih,
karena tidak lagi dikaburkan oleh rasa takut. Sekarang perhatikan ini baik-baik. Mungkin tanpa sadar, kamu pernah mengalaminya. Saat kamu sudah lelah mengejar sesuatu, lalu tiba-tiba kamu melepaskannya. Kamu berhenti peduli. Kamu bilang dalam hati, "Ya sudah." Dan justru di saat itu, hal yang kamu kejar selama ini malah datang. Bukan karena kamu berhenti berusaha, tapi karena kamu berhenti menekan. Jadi tetaplah di sini. Dengarkan sampai selesai. Karena semakin kamu mencoba memahami dengan santai, semakin dalam kamu akan melihat bahwa ini bukan sekedar konsep. Ini adalah mekanisme yang sudah bekerja dalam hidupmu sejak dulu. Dan di bagian berikutnya, kita akan masuk lebih dalam lagi. Kita akan membongkar paradoks yang lebih tajam, yang mungkin akan bertentangan dengan apa yang selama ini kamu yakini benar. Sekarang kita masuk ke lapisan yang lebih dalam. Lapisan yang sering membuat banyak orang salah arah. Karena di titik ini, ilmu pasrah mulai terlihat seperti sebuah paradoks. Di satu sisi, kamu diminta untuk tetap bergerak. Di sisi lain, kamu diminta untuk tidak mengejar. Pertanyaannya, bagaimana mungkin keduanya berjalan bersamaan? Disinilah kebanyakan orang terjebak. Mereka berpikir, kalau aku pasrah, berarti aku harus diam. Atau sebaliknya, kalau aku ingin berhasil, aku harus memaksa. Padahal, keduanya sama-sama tidak tepat. Ilmu pasrah bukan tentang berhenti bergerak, tapi tentang melepaskan beban di balik gerakan itu. Kamu tetap melangkah, kamu tetap membuat keputusan, kamu tetap berusaha, tapi tidak lagi dari rasa takut, tidak lagi dari rasa kekurangan, dan yang paling penting, tidak lagi dari kebutuhan untuk mengendalikan hasil. Bayangkan seorang pemanah. Ketika ia menarik busur, ia melakukannya dengan penuh fokus. Ia mengarahkan, mengukur, dan melepaskan anak panahnya dengan presisi. Tapi setelah dilepaskan, apakah ia masih bisa mengendalikan arah panah itu? Tidak. Jika ia terus mencoba mengontrol sesuatu yang sudah lepas dari tangannya, justru disitulah ketegangan muncul. Dan dalam hidup, banyak orang terus melakukan hal itu. Mereka sudah berusaha, tapi batinnya masih menggenggam. Masih ingin memastikan, masih ingin memaksa hasil sesuai keinginannya. Dan tanpa sadar, itulah yang justru menghambat. Sekarang, coba jujur sebentar. Pernah tidak kamu merasa lelah, bukan karena terlalu banyak melakukan sesuatu, tapi karena terlalu banyak memikirkan hasilnya? Jika pernah, kamu sudah menyentuh pintu pemahaman ini. Dan kalau kamu merasa relate dengan bagian ini, coba tulis di komentar dengan satu kata saja, lepas. Atau kamu bisa ceritakan sedikit, hal apa yang selama ini paling sulit kamu lepaskan. Tidak perlu panjang. Kadang, dengan menuliskannya saja, kamu sudah mulai melepaskan sebagian bebannya. Karena kunci dari ilmu ini bukan ada di luar sana. Ia ada di momen ketika kamu sadar bahwa kamu tidak perlu menggenggam sekuat itu. Bahwa tidak semua hal harus kamu paksa untuk terjadi. Dan justru ketika kamu berhenti memaksa, kamu mulai melihat jalan yang sebelumnya tidak terlihat. Ada satu hal lagi yang jarang dibahas. Ilmu pasrah bukan berarti kamu tidak punya arah. Justru sebaliknya, kamu memiliki arah yang sangat jelas, tapi tanpa obsesi yang membutakan. Kamu tahu kemana kamu ingin pergi, tapi kamu juga cukup tenang untuk menerima bahwa jalannya bisa berbeda dari yang kamu bayangkan. Dan disitulah fleksibilitas muncul. Disitulah intuisi mulai bekerja. Namun, ada jebakan halus di sini. Semakin kamu memahami konsep ini, ada kemungkinan ego mencoba menyamar. Ia akan berkata, "Aku sudah pasrah."
Padahal di dalamnya masih ada harapan tersembunyi, masih ada keinginan yang diam-diam menuntut. Dan di titik itu, kamu kembali mengejar, tapi dengan cara yang lebih halus. Itulah kenapa ilmu ini tidak bisa hanya dipahami, tapi harus disadari terus-menerus. Tetap bersama di sini, karena di bagian berikutnya, kita tidak hanya akan memahami, tapi mulai melihat bagaimana semua ini bisa diterapkan dalam kehidupan nyata. Bagaimana tetap bergerak tanpa beban, bagaimana tetap punya keinginan tanpa kehilangan ketenangan. Dan yang paling penting, bagaimana benar-benar melepaskan tanpa kehilangan arah. Sekarang, kita turunkan semua ini ke dalam kehidupan nyata. Bukan sekadar untuk dipahami, tapi untuk dirasakan. Karena mungkin tanpa kamu sadari, inilah yang selama ini kamu cari. Bukan cara untuk mendapatkan lebih banyak, tapi cara untuk tidak lagi merasa kurang. Dan justru dari situlah, segalanya mulai berubah. Mulai dari hal yang paling sederhana. Dalam setiap keinginan yang kamu miliki, coba tanyakan satu hal. Apakah aku menginginkan ini, atau aku takut jika tidak memilikinya? Pertanyaan ini terlihat ringan, tapi jawabannya akan mengungkap banyak hal. Karena jika yang menggerakkanmu adalah rasa takut, maka sekuat apapun usahamu, batinmu tetap berada dalam posisi kekurangan. Namun jika yang menggerakkanmu adalah kejernihan, kamu tetap bisa melangkah dengan penuh arah tanpa kehilangan ketenangan. Langkah berikutnya, ubah cara kamu memegang keinginanmu. Bukan dilepas sepenuhnya, tapi juga tidak digenggam terlalu erat. Seperti kamu membawa sesuatu di telapak tangan terbuka. Masih ada di sana, masih kamu jaga, tapi tidak kamu cekik. Dengan cara ini, kamu tetap bergerak, tapi tanpa tekanan yang menguras energi. Dan anehnya, justru di kondisi seperti ini, keputusanmu menjadi lebih tepat. Arahmu menjadi lebih jelas, dan peluang terasa datang tanpa dipaksa. Sekarang, dengarkan ini perlahan. Kamu tidak perlu memperbaiki seluruh hidupmu sekaligus. Kamu tidak perlu langsung sempurna dalam memahami ilmu ini. Cukup mulai dari satu momen. Satu momen di mana biasanya kamu panik, lalu kamu pilih untuk tenang. Satu momen di mana biasanya kamu memaksa, lalu kamu pilih untuk melepas. Dan dari satu momen itu, sesuatu akan terasa berbeda. Lebih ringan, lebih luas. Seolah ada ruang yang sebelumnya tidak pernah kamu sadari. Jika kamu terus melatih ini, perlahan hidupmu akan bergeser. Bukan karena dunia tiba-tiba berubah, tapi karena cara kamu berhubungan dengan dunia yang berubah. Dan di titik itu, kamu akan mulai melihat bahwa selama ini kamu tidak pernah benar-benar kekurangan. Kamu hanya terlalu sibuk mengejar sampai lupa bagaimana caranya menerima. Dan mungkin inilah jawaban yang selama ini kamu tunggu. Bukan teknik rahasia, bukan strategi rumit, tapi sebuah cara sederhana untuk kembali ke pusat dirimu sendiri. Tempat di mana kamu tidak lagi bergantung pada hasil, tapi justru menjadi sumber ketenangan itu sendiri. Sekarang, jangan buru-buru lanjut. Biarkan bagian ini meresap. Karena jika kamu benar-benar memahaminya, kamu tidak hanya akan merasa lebih tenang. Kamu akan mulai menyadari bahwa hidup tidak pernah menahan apapun darimu. Kamulah yang selama ini tanpa sadar menahannya dengan cara mengejar. Dan di bagian terakhir nanti, kita akan merangkum semuanya. Bukan hanya sebagai pemahaman, tapi sebagai kesadaran yang bisa kamu bawa, bahkan setelah video ini selesai. Sekarang kita sampai di titik yang paling sunyi, tapi juga paling jujur. Kita sudah melihat bahwa mengejar tidak selalu membawa kita lebih dekat. Kita sudah memahami bahwa pasrah bukan berarti menyerah.
Dan kita mulai merasakan bahwa ada cara lain dalam menjalani hidup. Cara yang lebih tenang, tapi justru lebih kuat. Ilmu pasrah bukan tentang mengubah dunia di luar sana. Ia tentang mengubah cara kamu hadir di dalamnya. Saat kamu berhenti memaksa, kamu mulai melihat. Saat kamu berhenti menekan, kamu mulai menerima. Dan saat kamu tidak lagi menggantungkan dirimu pada hasil, justru disitulah hidup mulai bergerak dengan caranya sendiri. Mungkin setelah video ini, tidak ada yang langsung berubah secara drastis. Masalahmu mungkin masih ada. Keinginanmu mungkin masih sama. Tapi jika ada satu hal kecil yang berubah, yaitu cara kamu memegang semua itu, maka sebenarnya segalanya sudah mulai bergeser. Dan pergeseran kecil itu, jika dijaga, akan membawa dampak yang jauh lebih besar dari yang kamu bayangkan. Sekarang, sebelum kamu menutup video ini, coba diam sebentar. Rasakan apa yang selama ini kamu genggam terlalu erat. Apakah itu tujuan, seseorang, atau mungkin ekspektasi terhadap dirimu sendiri? Lalu tanyakan pelan-pelan dalam hati, apa yang akan terjadi jika aku berhenti mengejar ini dan mulai mempercayakan jalannya? Bukan untuk menyerah, tapi untuk memberi ruang agar sesuatu yang lebih tepat bisa datang. Jika bagian ini sampai ke kamu, tulis di komentar satu kata, pasrah. Bukan sebagai simbol kelemahan, tapi sebagai tanda bahwa kamu siap menjalani hidup tanpa beban yang tidak perlu. Dan jika kamu merasa video ini membuka sesuatu dalam dirimu, sekecil apapun itu, kamu sudah tahu apa yang harus kamu lakukan. Tetap di jalur ini. Terus eksplorasi. Karena masih banyak hal yang belum terlihat, tapi perlahan akan terbuka seiring kamu belajar untuk tidak lagi memaksa. Ingat ini baik-baik. Bukan hidup yang sulit kamu kendalikan, tapi kamu yang terlalu ingin mengendalikan segalanya. Dan mungkin rahasia mendapatkan apapun tanpa harus mengejar bukan terletak pada seberapa keras kamu berusaha, tapi pada seberapa dalam kamu bisa melepas.